Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Sama kembali dalam renungan kita hari ini Kamis 2 Mei 2024 dengan judul Mahkota Sukacita. Ayatnya di dalam Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 14-15. Jika engkau sadar akan dosa-dosamu, jangan menghabiskan seluruh kekuatanmu untuk meratapinya, tetapi sadarlah dan bersemangatlah. Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, dan meskipun jutaan orang yang perlu disembuhkan menolak belas kasihannya yang ditawarkan, tidak seorang pun yang mengandalkan jasa-jasanya akan dibiarkan binasa. Sementara kita menyadari keadaan kita yang tidak berdaya tanpa Kristus, kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus bersandar pada juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit. Jiwa yang malang, sakit akan dosa, putus asa, sadarlah dan bersemangatlah. Yesus telah menjanjikan firman-Nya, Dia akan menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Datanglah kepada Yesus dan terimalah perhentian dan kedamaian. Engkau dapat memperoleh berkat itu bahkan sekarang ini juga. Setan menunjukkan bahwa seakan engkau tidak berdaya dan tidak dapat memberkati diri sendiri. Itu benar, engkau tidak berdaya, tetapi angkatlah Yesus di hadapannya. Aku memiliki juru selamat yang telah bangkit. Kepadanya aku percaya, dan Dia tidak akan pernah membiarkan aku dibingungkan. Dalam namanya aku menang. Dia adalah kesalehanku dan mahkota sukacitaku. Janganlah seorang pun di sini merasa bahwa kasusnya tidak berpengharapan, karena sesungguhnya tidak demikian. Engkau mungkin melihat bahwa dirimu berdosa dan gagal, tetapi oleh karena alasan inilah engkau membutuhkan seorang juru selamat. Jika engkau memiliki dosa-dosa untuk diakui, janganlah membuang-buang waktu. Momen-momen ini adalah emas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, karena Yesus telah menjanjikannya. Juru selamat yang mulia, tangannya terbuka untuk menerima kita, dan hatinya dipenuh kasih menunggu untuk memberkati kita. Beberapa tampaknya merasa bahwa mereka harus berada dalam masa pencobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah diperbaharui sebelum mereka dapat meminta berkat-Nya. Tetapi jiwa-jiwa terkasih ini sesungguhnya dapat meminta berkat bahkan sekarang juga. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristiani. Yesus senang ketika kita datang kepadanya dalam keadaan kita apa adanya, berdosa, tidak berdaya, berserah. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya bisa mengalami sukacita akan kegirangan di dalam Yesus hari ini, bahkan saat saya lapar dan haus akan kebenaran? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali kita mendapatkan poin yang penting menjadi pelajaran kehidupan yang mempersiapkan iman kita menjelang kedatangan Tuhan hidup di akhir zaman ini. Kita tahu tantangan semakin besar, setan akan semakin mengerahkan segenap kekuatannya, bala tenteranya untuk membuat umat-umat Tuhan jauh daripada Tuhan. Bahkan satu jiwa sekalipun, dia akan memiliki kerinduan supaya tidak satupun kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Namun Tuhan sudah mempersiapkan pengharapan yang membahagiakan bagi kita, yaitu adanya mahkota sukacita. Kehadiran Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kita. Sesungguhnya bahwa Dia tidak akan pernah bisa meninggalkan kita. Dia selalu akan berusaha untuk menolong kita. Hanya saja kita harus menunjukkan penyerahan. Kita harus menunjukkan kerinduan untuk kita dapat hidup di dalam kesalehan. Dan juga pada saat kita memiliki usaha untuk menyerahkan kehidupan kita dalam ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita, di momen-momen inilah maka Tuhan akan turun tangan. Dia akan membantu kita
dan Dia akan menopang kita. Saudaraku, biarlah hari demi hari kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak mampu untuk dapat mengalahkan setan. Kita tidak punya kuasa itu, tetapi kita memiliki Tuhan. Marilah kita serahkan hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami sangat bersuka cita di saat kami menerima hari yang baru, tetapi kami juga percaya kami akan berada di tengah tantangan yang besar, tetapi kami memiliki Tuhan yang berkuasa, yang selalu memberikan kekuatan dan juga pengharapan bagi kami. Ya Bapa, biarlah dalam ketidakmampuan kami menjalani hari-hari, kami datang berserah kepada Tuhan dan kuatkan, teguhkan, dan perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa, di saat kami tetap melanjutkan kehidupan kami sembari menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah Engkau membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan, sehingga Bapa dalam segala usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat-Mu, dalam segala rencana-rencana mendapatkan keberhasilan, bahkan keberuntungan. Ya Bapa, sehingga melalui semua itu, keluarga-keluarga umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih dimanapun kami berada. Ya Bapa, berikan roh kesetiaan bagi kami. Memberkati juga bagi umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan yang akan menumpangkan kuasa dan memberikan dan membawakan kesembuhan, sehingga mereka bangkit kembali, bersuka cita merasakan berkat perlindungan-Mu. Demikian juga bagi orang-orang tua yang kami kasihi yang sudah lanjut usia, Tuhan menuntun ya Bapa, memberkati mereka. Kami yakin dan percaya bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, biarlah Engkau juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pimpinan supaya dapat mengarahkan dalam pemerintahan untuk membawa umat-umat Tuhan, terutama bagi negara kami rakyat, untuk memperoleh kedamaian. Lebih daripada itu harapan kami Tuhan, kami tetap memiliki kebebasan dalam memuji memuliakan Tuhan pada hari yang Tuhan tentukan, dan untuk menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya lebih daripada apa yang kami dapat minta, Tuhan tahu yang terbaik menjadi bagian kami. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.